Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita akan melihat Injil Matius pasal yang kelima. Saudara-saudara, kembali dalam Injil Matius pasal yang kelima. Tetapi sekarang kita akan maju pada ayat yang ke-9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai. Berbahagialah orang yang mengusahakan perdamaian, membuat perdamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, saya dan saudara, kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita melihat hal itu, Alkitab yang memberikan kesaksian kepada kita bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara-saudara, Alkitab yang memberikan kesaksian kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita bukan sekedar ngaku-ngaku kita sebagai anak Allah, seperti orang jahat mungkin saudara-saudara yang ngaku-ngaku dia sebagai anak seorang pejabat atau anak seorang kaya raya dan lain sebagainya, hanya mengaku-mengaku saja. Tetapi kita bukan mengaku-mengaku, hanya Alkitab yang memberikan kita kesaksian itu. Alkitab yang memberikan kita pengakuan itu, saya dan saudara adalah anak Allah oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, sebagai anak Allah, maka seharusnya, sepatutnya saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang mengusahakan damai, mengusahakan perdamaian dalam segala hal, saudara-saudara. Saudara, Yesus Kristus teladan iman kita, juru selamat kita, Dia adalah Raja Damai. Dia adalah juga yang membuat perdamaian antara manusia dengan Allah. Jadi Yesus adalah patron kita yang mengadakan perdamaian antara manusia dengan Allah. Memang seringkali saudara-saudara membuat perdamaian, hidup dalam perdamaian tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah. Pengalaman dari seorang pemazmur dalam kitab Mazmur pasal yang ke-120 dikatakan demikian. Kita melihat saudara-saudara, kitab Mazmur pasal 120 ayat yang ke-6. "Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang." Nah ini saudara, pemazmur dia mengungkapkan kegundahannya, isi hatinya. Dia berkata, cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Tentunya saudara-saudara, orang yang suka damai tinggal di tengah-tengah orang yang membenci perdamaian, pasti dia akan gelisah, saudara. Pasti dia akan gelisah. Ini dialami oleh pemazmur. Cukup lama aku tinggal bersama dengan orang yang tidak suka dengan perdamaian, membenci perdamaian. Aku ini suka damai, tapi setiap kali aku bicara, mereka menghendaki perang. Wow, berat, saudara, berat. Tetapi bukan berarti kita boleh menyerah. Tidak. Kita adalah anak-anak Allah. Apa kata Alkitab?
di dalam kitab Perjanjian Baru, nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dalam kitab Roma pasal yang ke-12 dikatakan demikian. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau hal itu bergantung kepada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter suka damai, suka berdamai, bukan membenci perdamaian, bukan orang yang suka keributan, bukan orang yang suka pertengkaran, tetapi orang yang suka damai dan orang yang selalu suka mengusahakan membuat suasana yang damai dimanapun kita berada. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.